Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari di program Syiar Ramadan Dakwah Sulsel. Ya, teman-teman, pemirsa Dakwah Kafah. eh, Sore hari ini, alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema Ramadan, bulan menahan hawa nafsu ya. Oke, seperti itu. Jadi Ramadan kali ini alhamdulillah kita sudah masuk puasa berapa nih? Ya Ustaz ya. 7. Puasa ke-7. Iya. Dan teman-teman pemirsa Dakwah Kafah, saya sudah dengan Ustadz Hairudin ya. Ya. Nah, pemirsa Dakwah Sulsel, maaf. Saya sudah bersama Ustadz Hairudin. Bisa bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana nih tadi waktu kesini Ustadz? Adakah kendalanya? Ya ada hujan ya, tapi bukan menjadi kendala buat kita ya. Justru itu menjadi penyemangat ya, karena di tengah kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah tentu kesungguhan kita ya di dalam melakukan satu amal soleh ya seperti ini dakwah, tentu pahalanya jauh lebih besar. Masya Allah. Ya. Jadi bukan penghalang. Bukan penghalang. Oke. Ya, pemirsa Dakwah Sulsel. Pemirsa Dakwah Sulsel pasti bertanya-tanya nih, kenapa bulan Ramadan itu identik dengan pengendalian hawa nafsu? Nah, seperti itu Ustaz. Jadi, kenapa di bulan Ramadan ini sangat keterkaitannya itu ada dengan pengendalian hawa nafsu? Ustaz, gimana? Iya. Sebenarnya dengan pendekatan etimologis ya, kebahasaan, Ramadan itu kan dari kata Rami dayar madu wa Ramadan. Ya kan? Jadi kalau orang Arab itu mengatakan armada asyai, ya, sesuatu telah dibakar, acap kali kemudian Ramadan itu diartikan sebagai bulan pembakaran. Ya kan? Pertanyaannya, yang dibakar, Yang dibakar itu iya, apa? Gitu. tentu yang dibakar kaitannya dengan puasa yang kita tunaikan ini adalah hawa nafsu. Ya, jadi, tapi dibakar ini bukan dalam pengertian yang dibakar betul, ya. Jadi tanda kutip dibakar, ya mekanisme membakarnya ini ya tentu dengan cara diloyokan gitu, ya. Dengan kita tidak makan, tidak minum, ya, dan tidak melakukan hal-hal lainnya yang bisa membatalkan ibadah saum kita. Ya, sebenarnya itulah mekanisme tanda kutip tadi membakar nafsu itu. Begitu. Ya, pemirsa Dakwah Sulsel, itu tadi sekedar pembuka ya untuk kajian kita hari ini. Untuk pemirsa Dakwah Sulsel, jangan lupa untuk selalu share kajian ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Nah, itu termasuk amal jariah, jari jempolnya itu juga bisa beramal Ustaz ya. Betul. Gitu, Masya Allah. Oke, pemirsa Dakwah Sulsel, kita kembali ke Ustaz. Nah, bagaimana sebenarnya nafsu dalam diri manusia itu Ustaz? Iya. Nafsu itu dalam istilah Arab ya, an-nafs, bentuk jamaknya, pluralnya itu anfus ya, atau an-nufus. Memang kata nafs ini ya, dia lafzul mustarak ya. Jadi lafaz yang memiliki pengertian lebih dari satu ya, double meaning gitu. Tapi jumhur ulama menyatakan bahwa nafsu ini adalah ruh. Meskipun ada juga yang membedakan bahwa nafs dengan ruh itu berbeda, diantaranya Ibnu Abbas gitu ya. Itu dia tidak menyamakan antara nafsu dengan ruh gitu. Nafsu dalam pengertian zat ya, atau badan ya, itu memang disebut di beberapa ayat Al-Quran ya. Di antaranya di dalam Quran surah An-Nur ayat 61, An-Nahl ayat 111, Al-Muddatsir ayat 38 gitu.
Sedangkan nafs ya dalam pengertian ruh, itu disebut di dalam Quran surah Az-Zumar gitu. Ayat inilah yang kemudian dimaknai juga oleh Ibnu Abbas ya, bahwa beda antara nafsu dengan ruh. Ya kan? Ini kita mengkaji dulu secara kebahasaan ya. Iya. Di dalam Quran surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi Allah yang menggenggam jiwa orang yang telah mati. Allah pula yang menggenggam jiwanya orang yang belum mati di kala tidurnya. Ya, fayumsiku allati qada 'alaihal maut. Nah, dia tahan jiwa tersebut karena sudah tiba kematiannya ya. Dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sehingga menurut Ibnu Abbas, nafsu itu adalah yang menjadikan manusia itu kemudian punya keinginan, kecenderungan ya, punya apa itu, naluri yang menggerakkan gitu. Yang sedangkan ruh ya, itu yang menjadikan manusia itu ya hidup, bisa bergerak. Ya. Nah, sehingga kata Ibnu Abbas, ketika seorang hamba itu tidur, ya nafsu dan ruhnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam tidurnya itu sudah ditetapkan kematiannya, ya maka nafsu dan ruhnya sekaligus diambil. Berarti dalam tidur orang itu dianggap mati sementara. Ustaz, iya, betul. Itu. Tapi kadang kan ada orang yang bermimpi dalam tidurnya. Ya, itu mimpi itu ya bunga-bunga tidur ya, bukan kehendaknya dia kan, iya, karena betul. Sekali lagi nafs dan ruhnya memang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya lanjutkan, Ibnu Abbas mengatakan ketika manusia itu ditakdirkan dia masih hidup ya, kematiannya belum tiba, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, ya kan? Maka ya Allah melepaskan ya, nafs sekaligus ruhnya tersebut ya. Betul. Jadi seperti itu ya. Apakah nafsu di dalam diri itu selalu identik dengan kejahatan? Karena tidak sedikit di kalangan umat Islam itu memang memahami nafsu itu seolah-olah identik dengan kejahatan, kemaksiatan ya. Itu diarti katakan sesuatu yang buruk, bukan ya. Dalam arti kata yang baik, Ustaz. Betul, iya. Jadi tidak sedikit di kalangan umat Islam itu memang yang menganggap nafsu itu potensi, apalagi sesuatu yang identik. Dan sebenarnya di kalangan filsuf pun seperti Ibnu Arabi ya, itu memang memaknai nafsu itu ya identik dengan keburukan, kejahatan dan seterusnya. Padahal kalau kita menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an ya, nafsu itu sebenarnya netral ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang fitrah di dalam diri kita. Di dalam Quran surah Asy-Syams ayat 7, 8, 9 dan 10 itu menggambarkan bagaimana hakikat nafsu di dalam diri manusia. Di ayat 7 dan 8 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha. Ya, jadi demi nafs ya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kemudian Allah mengilhamkan kepada nafs tersebut fujuraha wa taqwaha. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi pada nafs tersebut ya, itu punya peluang, punya potensi untuk melakukan fujuraha ya, dan sekaligus juga punya potensi untuk melakukan hal-hal yang menuju pada ketakwaan gitu. Jadi hakikat nafsu sebenarnya itu dia tidak selalu identik dengan keburukan ya. Itu sejatinya nafsu di dalam diri kita ini sebagai sesuatu yang fitrah ya, di dalam penciptaan kita sama dengan ruh ya. Dia netral gitu. Maka ayat berikutnya itu menjadi indikasi kuat itu bahwa nafsu itu sangat tergantung pada manusianya itu. Kalau dia pintar memelihara nafsunya ya,
membersihkan nafsunya, mensucikan nafsunya, sehingga kemudian menjadikan nafsunya itu tunduk, ya, terpelihara, sehingga potensinya ya, mengarah, senantiasa mengarahkan orangnya itu untuk berbuat kebaikan. Itulah orang yang beruntung. Karena ayat berikutnya mengatakan qad aflaha man tadzakka, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan nafsunya tersebut. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori nafsunya tersebut. Nah, jadi sekali lagi nafsu itu fitrahnya dia netral di dalam diri kita. Baik buruknya nafsu itu tergantung dari manusianya, Ustaz. Betul. Nah, tadi ada yang katanya mengendalikan nafsunya, mensucikan nafsu. Nah, bagaimana itu mensucikan nafsu maksudnya, Ustaz? Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang suci ya, Iya. Iya. Jadi makna mensucikan ya, nafsu itu bisa kita lihat ya, banyak ayat di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Quran surah Al-A'la, Allah juga menyebutkan ya, qad aflaha man tadzakka wa dzakara asma rabbih fasalla, ya kan? Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan nafsunya tersebut ya, dengan dia banyak wa dzakara asma rabbih fasalla, ya, dengan dia banyak mengingat Allah, menegakkan salat. Nah, ini salah satu ya cara untuk mensucikan nafsu tersebut, gitu kan? Jadi banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang lain sebenarnya ada yang lebih operasional ya, ada yang lebih detil ya, menjelaskan bagaimana sebenarnya makna nafsu itu dikendalikan atau disucikan ya. Di dalam Quran surah Al-Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fa'tabiha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Tsumma ja'alnaka, kemudian kami jadikan kamu itu ya, apalagi 'ala syari'atin minal amri. Jadi berada di atas syariat dalam urusan kalian gitu. Jadi Allah menjadikan syariat di dalam urusan kita. Maknanya ya termasuk urusan bagaimana mengendalikan nafsu, bagaimana nafsu ini kan punya banyak keinginan, punya banyak kecenderungan itu yang harus dipenuhi, itu kan? Nafsu ketika rasa lapar datang, nafsu untuk makan, ketika rasa haus tiba, nafsu untuk minum, gitu kan? Kemudian juga ya nafsu terhadap lawan jenis, ya nafsu untuk berkuasa, hubbur riasa, gitu kan? Keinginan untuk memiliki harta dan seterusnya gitu. Jadi dalam hal semua itu tadi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di dalam urusan tadi itu semua ya syariat itu. Jadi tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fa'tabiha. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariat itu. Lanjutannya mengatakan, frasa berikutnya mengatakan, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, tentu yang dimaksudkan di sini orang-orang yang tidak mengetahui ya syariat tadi gitu. Artinya ketika orang punya keinginan makan untuk memenuhi rasa laparnya, minum untuk memenuhi hausnya, kecenderungan pada lawan jenisnya gitu kan, keinginan untuk berkuasa dan seterusnya, kalau tidak diletakkan semua itu di atas syariat, ya maka itulah orang yang disebut sebenarnya dengan memperturutkan hawa nafsu gitu. Tapi kalau semua tadi itu dipenuhi, diletakkan di atas syariat, ya maka itulah yang disebut dengan orang yang mengendalikan atau senantiasa mensucikan nafsunya. Ya Ustaz, kalau begitu saya menyapa pemirsa Dakwah Sulsel dulu yang sedang menonton kita. Jadi pemirsa Dakwah Sulsel, kita sedang berada di program Syiar Ramadan. Edisi kali ini membahas tentang Ramadan, bulan pengendalian hawa nafsu. Nah, untuk pemirsa Dakwah Sulsel yang mau bertanya, silakan menulis pertanyaannya atau mau berkomentar di kolom chat ya, di live chat YouTube. Nah, jangan lupa juga untuk men-share channel ini, jangan lupa di like, nah jangan lupa juga di subscribe. Oke. Ya, ini saya sedang menunggu pertanyaan. Nah, sudah ada yang masuk ternyata. Ini bagaimana hubungan
langsung saja Ustaz ya. Iya. Bagaimana hubungan kecenderungan dengan nafsu itu Ustaz? Iya. Iya. Saya katakan tadi bahwa nafsu itu fitrah, ya kan? Fitrah di dalam diri kita. Dia tidak selalu identik dengan keburukan, ya kan? Kejahatan, gitu kan? Jadi ketika manusia memiliki kecenderungan, kita ambil contoh kecenderungan pada lawan jenis misalnya, Nah, ya kan? Kecenderungan pada lawan jenis. itu berarti nafsu Ustaz ya? Iya, itu. Apakah dia salah? Tidak. Karena itu fitrah. Ya, justru itu ada di dalam diri kita sebagai salah satu bentuk naluri ya untuk melestarikan keturunan jenis manusia, ya kan? Bayangkan kalau tidak ada kecenderungan pada lawan jenis, ya kan? Hidup kita gimana kira-kira, ya kan? Maka itulah kemudian Allah menciptakan ya berpasang-pasangan kan? Iya, betul. Nah, jadi kecenderungan itu tidak salah, keinginan pada lawan jenis itu tidak salah. Nah, oleh karena itulah orang yang disebut mengendalikan nafsunya ketika kecenderungannya itu muncul, misalnya pada lawan jenis, maka cara dia memenuhi kecenderungannya itu ya bukan dengan melampiaskan secara bebas, ya kan? Itu. Tapi cara memenuhinya gerbang yang dibenarkan oleh syariat. Kita kan sudah katakan tadi jelaskan tadi di Quran surah Al-Jathiyah, Allah mengatakan tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri, ya kan? Ini dalam urusan memenuhi kecenderungan keinginan kita pada lawan jenis, Allah telah meletakkan syariatnya. Bahwa syariatnya itu mengatakan pintu kehalalannya itu adalah melalui ya ijab kabul, mitsaqun ghadiyah, pernikahan itu. Maka orang yang memenuhinya dengan cara menikah, berarti itulah yang mengendalikan nafsunya. Itu. Tapi kalau dia ejawantahkan dalam bentuk misalnya pergaulan bebas, pacaran, itu berarti itulah orang yang memperturutkan, mengetori nafsunya tersebut, keinginan pada lawan jenisnya tersebut, gitu. Berarti sama saja dengan kalau dia sedang lapar dan haus, tergantung bagaimana orang-orang itu mengendalikan hawa nafsunya, bagaimana mereka memenuhi rasa puasnya, gitu Ustaz ya. Iya, betul. Terus kenapa kita sebagai manusia itu harus mengendalikan hawa nafsu kita? Apa kira-kira yang terjadi jika kita tidak mengendalikan hawa nafsu kita? Iya. Kenapa manusia itu harus mengendalikan nafsunya? Ini pertanyaan yang betul ya, sangat mendasar. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan ya betapa bahayanya ketika nafsu itu dibiarkan liar, bebas tanpa pengendalian. Allah gambarkan di dalam ayat tersebut ya, walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard ya. Wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kebenaran itu ya mengikuti hawa nafsu mereka, maka rusak binasalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu di dalamnya. Akan tetapi kemudian Allah menurunkan, memberikan kepada mereka kebanggaan, yakni Al-Quran. Karena istilah lain dari Al-Quran itu ya selain Al-Quran, Al-Furqan, ada disebut dengan An-Zikri. Ya, misalnya di ayat yang lain dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidz. Jadi kata Allah, tapi kami memberikan kebanggaan mereka yakni Al-Qur'an itu. Fahum an dzikrihim mu'ridun. Meskipun kemudian Al-Qur'an ini banyak diabaikan oleh mereka. Jadi dari ayat ini Allah menggambarkan ya, kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu manusia, maka rusak binasa. Saya ambil contoh. Ketika keinginan manusia itu untuk memenuhi misalnya minumnya, ya kan? Manusia sembarang mengkonsumsi minuman. Iya. Nah, taruhlah misalnya manusia karena apalagi di era liberal sekarang ini, betul, ya, orang begitu mudah mendapatkan minuman keras, ya. Itu karena memang tidak dilarang sama sekali, karena memang di dalam sistem kapitalis selama masih ada manusia yang membutuhkan, yaitu dianggap bagian dari produk ekonomi, ya kan? Tidak dianalisis lagi apakah dampaknya negatif atau tidak. Nah, di era sekarang ini orang begitu mudah mendapatkan. Nah, coba bayangkan kalau sekelompok pemuda atau satu pemuda saja
ketika keinginannya itu dia penuhi, ya berarti kan dia memenuhinya dengan cara memperturutkan hawa nafsu. Dia nenggak miras, ya kan? Nah, itu nenggak miras. Nah, miras ini dampaknya ya dia akan menghilangkan kewarasan, ya kan? Itu dia menyebabkan kita kehilangan akal sehat, ya kan? Iya, betul. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, ya kan? Jadi ketika seseorang itu sudah kehilangan akal sehatnya, banyak hal kejahatan yang bisa dilakukan. Dan kejahatan itu berdampak pada kerusakan. Dia bisa zinahi saudaranya, dia bisa zinahi ibunya, bisa. Itu bahkan perang antar blok di sebuah kompleks perumahan biasanya dipicu oleh Betul itu. sekali. Nah, jadi ini gambaran bahwa ketika manusia itu memperturutkan nafsunya, ya, menjadikan nafsunya itu liar, bebas, tanpa kendali, seperti tadi yang saya contohkan, dampak keburukannya itu Betul bisa sekali. terjadi. Iya, ternyata di Makassar sekarang, Ustaz, juga saya kemarin sempat berbincang sama teman saya yang notabene-nya itu adalah seorang penyanyi kafe. Oh, ya. Seorang akhwat perempuan Iya. menutup aurat, Iya. sudah tidak malu lagi menegak minuman keras di tempat-tempat klub malam, gitu. Itu yang sangat miris sekali untuk kita Iya. ini ya. Masalahnya seorang perempuan yang katanya soju itu yang dari Korea ini aman buat perempuan. Nah itu iming-iming mereka, Ustaz, begitu, untuk memenuhi hawa nafsu mereka, Ustaz. Nah kita lihat dulu, Ustaz, apakah sudah ada pertanyaan lagi dari pemirsa dakwah Sulsel ya? Wah, masih ada lagi. Ternyata pemirsa dakwah Sulsel edisi ini semua sudah semangat untuk bertanya, Ustaz, ya. Wah, ada negeri sedih yang hadir, katanya, Ustaz. Ingin bertanya, Ustaz, di bulan suci Ramadan, setan-setan dibelenggu dan dirantai. Mohon dijelaskan, Ustaz, maksudnya seperti apa? Iya. Iya. Memang di kalangan ulama itu terjadi perbedaan di dalam memahami itu, ya. Ada yang memahaminya secara hakiki, ada yang memahaminya secara majazi, ya kan? Yang memahaminya secara hakiki ya bahwa memang setan itu dibelenggu, ya. Sebenarnya yang membelenggu karena di bulan Ramadan itu manusia mengendalikan nafsunya. Ketika manusia mengendalikan nafsunya, tidak memperturutkan nafsunya, ya kan? Berarti secara otomatis ya setan tidak punya lagi kemampuan untuk menggelincirkan manusia, ya kan? Karena memang di dalam Quran kita sudah diingatkan, ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, ya, karena apa itu, syaitan itu justru musuh yang nyata bagimu. Ada yang memaknainya seperti itu. Tapi sekali lagi setan itu sebenarnya, ya, itu yang menjadikan dia terbelenggu ketika betul-betul orang-orang beriman itu, ya, dia berpuasa dengan puasa yang sebenarnya, ya, itu bukan puasa yang hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, ya kan? Betul. Itu jadi ketika manusia melakukan puasa yang seperti itu, maka sejatinya dia punya kontribusi membelenggu. Tapi kan ternyata kenyataannya tidak semua kaum muslimin berpuasa seperti itu, ya kan? Itu. Jadi setan itu ya tetap saja liar berkelana, ya, menggelincirkan manusia gitu. Nah, karena itu tadi manusia ada yang tidak memahami esensi dari puasa. Itulah yang diingatkan Nabi pada kita, kam min saimi laisa lahu min siyami illal jum'al atas, ya kan? Jadi begitu banyak orang yang saum tapi laisa lahu, tidak ada baginya puasa tersebut, illal ju'al atas, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia ketika berpuasa itu tidak mengendalikan nafsunya, ya kan? Hanya tidak memperturutkan keinginan makan dan minumnya saja, tapi matanya, ya kan, telinganya, lisannya, ya, tangannya dan seterusnya gitu. Dia tidak bisa kendalikan, gitu. Ya. Ya itu ya tadi, semoga menjawab ya tentang bagaimana tentang apa tadi itu, mana tuh? Oh, tentang setan yang dibelenggu dan dirantai. Nah, ini ada yang menarik, Ustaz. Pertanyaan ini mungkin banyak kita dapati di
para biksu-biksu. Ya, di sini pertanyaannya itu masuk seperti itu. Apakah memang pengandalan nafsu dengan cara tidak makan dan minum bahkan sampai bertapa misalnya, sehingga nafsu kita jadi melemah. Nah, kebanyakan kan biksu-biksu seperti itu, menahan lapar dan minum sampai bertapa. Gimana itu, Ustaz? Iya. Apakah nafsu kita bakal melemah kalau seperti itu? Jadi tidak secara otomatis juga gitu. Sebab orang tidak makan, tidak minum itu ya, tidak selamanya tujuannya dalam rangka mengendalikan nafsunya ya. Itu untuk dia sampai pada puncak yang tertinggi. Sebab ada juga yang memang tujuannya bukan dalam rangka mengendalikan nafsu, tapi untuk keperluan diet, ya kan? Iya, betul. Untuk misalnya apalagi agar di dalam tubuhnya itu menghasilkan yang namanya autophagism, gitu kan? Itu sehingga tubuhnya menjadi sehat, gitu. Ya, yang esensi sebenarnya adalah bahwa puasa ini salah satu mekanisme, gitu. Sebab memang kecenderungan ketika kita dalam keadaan lapar, ya kan, haus itu tidak memperturutkan syahwat itu, ya memang nafsu itu cenderung dia tidak berkutik, tanda kutip ya, itu tidak lagi punya ini, ya cenderung dia loyo dan seterusnya. Tapi esensi yang paling apalagi yang harus kita petik adalah bahwa pengendalian nafsu itu adalah ketundukan kita ya pada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bukan sekedar tidak memperturutkan makan minum ya kan? Tetap bertapa ya. Ya, bukan itu. Jadi esensinya ada pada ketundukan syariat karena ayatnya tadi ya sangat jelas di dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 18. Mereka yang disebut mengendalikan nafsunya itu kalau dia ya senantiasa menjadikan nafsunya itu tunduk ya pada syariat agama Allah. Mereka yang memperturutkannya ketika mereka ya, mengikuti ya apa yang menurut akal pikirannya ya kan dan seterusnya gitu. Itu yang disebut dengan memperturutkan hawa nafsu gitu. Nah, jadi tradisi apa itu bertapa dan seterusnya ya di dalam Islam tidak dikenal seperti itu. Yang dikenal itu ya kita boleh ya kan bertafakur ya itu dalam rangka untuk semakin menginsafi diri, memuhasabah diri ya kan itu perbuatan yang kita lakukan dampaknya untuk kehidupan hari esok dan seterusnya gitu. Tafakur itu juga dalam rangka untuk semakin menguatkan nafsia kita bahwa betapa lemahnya kita ya, betapa agungnya ya besarnya Allah Subhanahu wa taala dengan memikirkan, menyaksikan ya fenomena alam semesta dan seterusnya gitu. Ya, saya kembali menyapa pemirsa dakwah Sulsel ya di syiar edisi Ramadan kali ini yang dengan tema Ramadan bulan pengendalian nafsu, itu bersama Ustaz Khairuddin, Ketua Forum Mubalik Syiar Islam Ustaz ya. Iya. Nih, saya ada pertanyaan lagi Ustaz satu. Kira-kira jangan kira-kira deh, yang real. Bagaimana sih dampak dari orang yang membiarkan nafsunya liar, tak terkendali gitu? Apa dampaknya? Bukan cuman dari nafsu makan dan minum, semua nafsu begitu Ustaz. Iya. Ya sangat besar dampaknya ya. Dan dampaknya itu ketika nafsu dibiarkan liar ya, dampak kerusakannya luar biasa. Saya berikan contoh ya. Ketika seorang muslimah ya kan punya ketertarikan pada lawan jenis ya gitu. Lantas dia mengikuti begitu saja tanpa ya kemudian mempertimbangkan bagaimana syariat mengatur keinginan saya pada lawan jenis. Kemudian dia menikah dengan laki-laki ya kafir ya itu. Yang lagi trending ini kan lagi trending ini. Betul. Laki-laki kafir kan? Iya, betul. Dampaknya itu luar biasa. Karena perkawinannya itu nanti kalau dia tetap mengikuti keinginannya itu menikah dengan laki-laki kafir, apakah kafir musyrik atau kafir ahlul kitab, ya kan? Itu. Maka dampaknya pernikahannya itu tidak sah. Dia dihukumi sama dengan melakukan perzinaan. Jadi kalau nanti menghasilkan ada turunan, ada anak ya, itu maka anaknya itu ya
anak yang tidak bisa dilekatkan secara ideologis, artinya nasabnya tidak pada bapaknya. Nauzubillah. Gitu. Kalau itu nanti ya juga menikah ya walinya bapaknya, tidak sah juga itu. Ya. Kalau misalnya anaknya Islam, gitu ya, terus diwalikan sama bapaknya itu tidak sah, gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dampak turunannya itu luar biasa, gitu. Itulah sebabnya ya. Kalau wanita muslimah misalnya punya keinginan gitu kan, ya makanya itu cara mengendalikan keinginan itu, nafs itu, ya dia fitrah sekali lagi. Maka kemudian syariat memberikan aturan, ya. Di dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10 kan sudah jelas, ya. Fa in 'allimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar, ya. Itu lahunna hillul lahum, ya. Walahum yahilluna lahunna. Itu jelas itu. Kalau kamu sudah mengetahui tentang kemukminan wanita ini, fala tarji'uhunna, maka jangan kamu kembalikan kepada ilal kuffar, kepada orang kafir. Ya, ini kan dulu ya, itu terkait dengan sahabiah gitu. Makanya itu kan saya pernah melihat di YouTube ya, ada satu aktivis liberal ya, aktivis partai itu yang mengutip bahwa ada 2 putri Rasulullah ya, itu menikah dengan laki-laki musyrik, ya kan? Tapi kan harus kita tahu juga gitu. Jangan asal mengutip mengambil caption sejarah secara terputus. Harus dibaca utuh bahwa pernikahan misalnya putri Rasul Zainab itu ya itu terjadi sebelum ayat itu turun. Tapi kan ketika ayat ini turun, ya yang terjadi adalah Rasul itu meminta Zainab untuk kemudian menceraikan, berpisah dengan suaminya. Ya, dan ringkas cerita, ya suaminya ini ketika dia tertawan di Madinah, dia kemudian menemui Zainab, dan kemurahan hati Rasulullah dan para sahabat, semua harta dagangnya itu dikembalikan. Dia kembali ke kaumnya di Makkah. Tapi setelah itu dia kemudian ke Madinah menemui Zainab dan akhirnya menikah kembali. Ya kan? Sudah Islam di situ. Iya, dia sudah masuk Islam. Masuk Islamnya itulah kemudian kembali, ya. Tidak lama kemudian Zainab itu meninggal, ya, karena masih ada istilahnya itu kan dulu waktu perjalanan Makkah ke Madinah itu keguguran beliau, ya kan? Itu juga karena tindakan zalim orang-orang kafir di Makkah. Itu tidak tuntas, ya. Akhirnya itu yang kemudian ya qadarullah menjadikan Zainab putri Rasulullah radhiyallahu anha ini ya meninggal. Tapi setelah menikah kembali dengan suaminya dalam keadaan muslim, seperti itu. Masya Allah ya. Jadi pengendalian nafsunya benar ya. Iya. Ya. Ternyata sudah ada lagi pertanyaan ya Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa dakwah Sulsel. Yang pertama ini, bagaimana dengan yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah, Ustaz? Iya. Itu pertanyaannya. Iya. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa nafsu itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Jadi Allah memberikan potensi pada nafs itu, dia punya peluang melakukan fujuraha. Ya, itulah yang fujuraha? Itu perbuatan buruk, maksiat. Itulah yang kemudian menjadikan nafsul ammarah, gitu kan? Iya, betul. Itu. Jadi ada manusia marah tidak menempatkan marah pada tempatnya, gitu kan? Itu hanya masalah teknis marah, gitu kan? Itu sama ada sekelompok orang marah hanya karena perbedaan pendapat, marah sama saudaranya sampai dibubarkan pengajian saudaranya dan seterusnya. Itu karena nafsu ammarah. Ada nafsul mutmainnah. Inilah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini adalah jiwa yang senantiasa dikendalikan, nafsu yang senantiasa dikendalikan. Pemilik jiwa ini ketika hidupnya dia senantiasa mensucikan nafsunya, menundukkan nafsunya tersebut. Semua keinginan kecenderungannya itu dia tundukkan menurut syariat. Dia sucikan dengan banyak bertasbih, bertahmid, gitu kan? Gitu. Dia sucikan dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sholat, ya, dan seterusnya. Termasuk ya dia mensucikan dirinya dari sifat kikir bakhil itu dengan berinfak, mengeluarkan zakatnya dan seterusnya. Jadi itu bagian dari upaya mensucikan nafs tersebut. Jadi itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah, ya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik, tapi semoga tidak ada
pihak yang tersinggung ya dengan pertanyaan yang terakhir yang Iya. berikut ini. Itu di negeri kita sepertinya banyak yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Misalkan bernafsu ingin 3 periode, ingin berkuasa terus, ingin menang terus. Intinya di sini bagaimana cara mengendalikan nafsu orang yang ingin menang terus, Ustaz, gitu. Itu perumpamaan tadi yang pertamanya. Itu bagaimana cara mengingatkan orang yang seperti itu, yang dia rasanya ingin menang terus walaupun dia salah. Iya. Itu termasuk nafsu juga sih. Iya, itu karena memang di dalam diri kita itu ada yang disebut dengan hubbur riasah, ya kan? Kecintaan pada kekuasaan. Ternyata gitu. itu nafsu juga. Nafsu, gitu kan? Sebenarnya kecintaan atau keinginan berkuasa itu fitrah, ya kan? Di dalam Al-Quran surah Al-Isra, ya, Allah menggambarkan bahwa ketika di Makkah itu, ya, apalagi Nabi itu punya keinginan agar dia diberikan kekuasaan yang menolong, ya. Potongan ayatnya itu mengatakan waja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan ya pada diriku ini ya kekuasaan yang datang darimu, kekuasaan yang menolong. Nah, yang dimaksudkan apa? Itu bukan sekedar bertenggernya berkuasanya kita, berkuasanya Rasulullah, ya mengambil alih kepemimpinan, bukan. Tapi yang dimaksudkan itu sultanan nasira adalah kekuasaan yang bisa wal hafizuna li hududillah, kekuasaan yang bisa memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang bisa memastikan syariat Islam ini secara kafah bisa tegak. Itu yang dimaksud sultanan nasira. Maka keinginan berkuasa itu tidak ada masalah. Yang jadi soal memang, ya kan, ketika hubbur riasa itu ada, ya kan, itu sementara orang yang masih berkuasa itu sendiri sudah memberikan dampak buruk yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, ya kan? Nabi mengingatkan kita di dalam hadisnya, ya kan? Nah, misalnya Nabi mengatakan zibani ja'iani ursila fi ganamin, ya, bi afsadalahu, ya, min hirsil mar'i, ya, alal mal, ya, lisyarifi lidini. Jadi tidaklah 2 ekor serigala itu dilepaskan kepada seekor domba, ya, kemudaratannya itu kecil dibandingkan dengan kecintaan seseorang pada harta dan kekuasaan yang menjadikan agamanya rusak, gitu. Jadi Nabi sudah mengingatkan kita. Nabi gitu. bahkan mengambil perumpamaan serigala dan domba itu. ya. Iya. Luar biasa sekali ya perumpamaan yang Nabi sampaikan sama kita. Jadi memang untuk mengingatkan orang itu Nabi sudah mengingatkan dulu. Sudah 15 abad yang lalu Rasulullah mengingatkan Rasulullah kita. Iya. Tapi manusianya lagi yang tidak sadar diri seperti itu, Ustaz. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang lain yang kalau orang itu betul-betul beriman pada Allah dan hari kemudian, ya kan, tidak hanya berpikir di dunia ini saja, ya, tentu harusnya dia berpikir merenung lebih dalam lagi, ya kan, itu. Misalnya Nabi mengatakan man yastar'ihillah ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghasy lahum harramallahu alaihil jannah. Jadi siapa yang diberikan kewenangan, ya, melakukan riayah, mengurus urusan umat ini, ya kan, kemudian dia mati pada hari kematiannya dalam keadaan ghasy, menipu, ya kan, maka baginya itu diharamkan masuk surga. Subhanallah. Nah, kalau kita lihat kepemimpinan di negeri ini kan, betapa banyak ya janji-janji yang dulu disampaikan 5 atau 10 tahun yang lalu kan, atau 8 tahun yang lalu, itu betul. Ya kan, yang kalau kita lihat kontraproduktif atau tidak sesuai dengan realitas hari ini. Ya kan, menjanjikan ekonomi meroket, ya kan, bukannya meroket ke atas, ya malah gitu kan, menjanjikan Indonesia nanti bebas impor, tidak ada lagi yang impor. Tahu-taunya ada berita ternyata gitu. Menjanjikan kita apalagi nanti tenaga kerja sembako murah dan seterusnya. Kenyataannya hari ini tahu-taunya ambil tenaga kerja dari luar.
Malah Gitu. minyak goreng mahal Nah, itu kan sekali. berarti apa itu? Jadi penipuan, ya Iya, kan? betul. Nah, oleh karena itulah, ya sekali lagi Islam tidak melarang keinginan kita untuk berkuasa. Ya, tapi ingat, karena kekuasaan dalam pandangan Islam itu tidak hanya sekedar di dunia dampaknya, tapi dia berorientasi pada kehidupan akhirat, ya kan? Nah, makanya Nabi juga mengingatkan kita di dalam salah satu hadisnya, ya, awwalu imaratun malamatun wa thaniyataha nadamatun wa thalithuha ya azabullah yaumal qiyamah illa man rahima wa adala. Coba, awal dari imarah kepemimpinan itu adalah cacian, keduanya adalah penyesalan, dan yang ketiganya adalah azab Allah nanti di yaumil akhir, kecuali bagi mereka yang mengelola kepemimpinannya itu dengan rahimah, dengan kasih sayang dan penuh keadilan. Ya, makanya itu kan di dalam Quran diperintahkan i'dilu, ya, berlaku adillah, sebab adil itu aqrabul taqwa. Gitu. Jadi kalau pemimpin itu tidak adil, ya kan? Iya. Itu penegakan hukumnya dia cenderung tebang pilih, ya, ke atas dia tumpul, ke bawah tajam. Atau kepada misalnya yang selalu menjilat dia, selalu memuji dia dan seterusnya, itu seolah kebal hukum, ya kan? Ya, betul. Sementara yang sebenarnya mengkritik dia, ya selalu saya katakan yang mengkritik dia sebenarnya itu lebih mencintai dia karena menginginkan dia selamat di dalam mengemban amanah kepemimpinan. Tapi dianggap itu sebagai sebuah ancaman, ya lantas dipersekusi dan seterusnya, ya kan? Ingat, ada nanti dampak. Ingat, di dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Betul. Dunia ini tempat meninggal. Iya. Tempat tinggal yang abadi itu kampung akhirat. Iya. Nah, Ya, ternyata banyak ayat di Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah sudah menyampaikan tentang hawa nafsu itu, pengadilan hawa nafsu. Nah, apakah ada juga nih Ustaz yang menarik? Kita tadi sudah membahas tentang nafsu minum dan makan, nafsu dengan lawan jenis. Apakah ada nafsu beribadah? Bagaimana itu? iya. Jadi keinginan, kecenderungan beribadah, ya, Iya. itu memang sesuatu yang fitrah, manifestasi daripada garizatut tadayyun, ya kan? Gitu. Tapi ingat, kecenderungan, keinginan itu tidak boleh dibiarkan, ya. Dia berjalan menurut keinginan kita, tidak bisa. Makanya itu mentakdiskan pencipta setelah mengenali sebelumnya, ya. Setelah kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala melalui serangkaian ibadah, itu tidak boleh datang menurut mau kita. Ya, dia harus bersifat tauqifiyah. Apa itu Ustaz tauqif? Tauqifiyah itu dia datang, ya, menurut keinginan Allah dan Rasul. Maka kaifiatnya, tata caranya itu ditentukan oleh Allah dan Rasul. Gitu. Tidak boleh menurut keinginan kita, ya kan? Misalnya karena padat acaranya, Kita itu nggak sholat. enggak, padat acaranya sudah make up gitu kan. Iya. Nah, ini biasanya terjadi pada kaum hawa ini. Iya, betul, Ya. betul. Itu yang ya kurang paham lah terhadap syariat. Iya, betul. Belum masuk waktu duhur dia bilang, saya salat memam nih deh. Itu. Nah, banyak Supaya sebentar tidak mengganggu make upnya, tidak mengganggu acaranya yang padat gitu kan. Jadi dia sholat padahal matahari belum tergelincir. Gitu kan. Nah, kan perintahnya aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail gitu kan. Jadi ya, meskipun dia keinginannya itu untuk mensucikan Allah, ya, taat pada Allah, ya, naluri keinginan beribadah ini, nafsu beribadah ini, tapi dipenuhi dengan cara yang salah seperti tadi, tidak diterima. Itu bahkan dia melakukan keharaman, gitu. Karena sudah melakukan yang namanya bid'ah ya. Gitu. Iya, nah, itu yang disebut bid'ah itu. Itu yang disebut bid'ah ya Ustaz ya. Karena mengada-ngadakan hal yang baru. Iya betul. Karena ternyata kemarin juga teman-teman saya seperti Iya. itu, gitu, yang sudah sibuk di acara-acara besar, dia bilang, saya sudah jamak sholat asar nih. Padahal ini bukan acara ini ya, bukan acara Iya, dakwah, betul. dan tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk sholat. Dia bilang, saya sudah jamak tadi sholat asarnya dengan duhur. Masya Kok Allah. begitu? Itu lucu sekali. Nah, Iya, iya. ada pertanyaan yang menarik ini, Ustaz. Ini Iya. betul-betul pertanyaan yang mengajak kita untuk berpikir nih. Iya. Menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, nafsu adalah arti dalam menghimpun kekuatan, mara dan nafsu syahwat pada manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya. Tadi bagaimana? Nafsu? Nafsu adalah arti dalam menghimpun kekuatan, marah dan nafsu syahwat pada manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya. Jadi maksudnya itu ya, menghimpun nafsu ya, marah, syahwat gitu kan menjadi kekuatan, itu maksudnya ketika semuanya itu tadi dipenuhi ya sesuai dengan syariat Islam. Karena ketundukan ketaatan kita pada syariat Islam ya, yang ayatnya tadi tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri, itulah yang mengantarkan kita ya bisa mencapai yang namanya kebahagiaan ya. Contoh di dalam Al-Qur'an itu kan, saya kaitkan tadi penjelasan saya, misalnya ada wanita muslimah ya, dia tertarik pada lawan jenis, tapi lawan jenisnya non muslim. Ketika dia penuhi itu kan berarti memperturutkan hawa nafsu. Betul. Apakah dia bisa mencapai kebahagiaan? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Kalaupun dia mengatakan bahagia, itu bahagia yang retoris, bahagia yang dipaksakan. Karena Allah sudah menjadikan ya, di dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tapi ingat, dasarnya itu bisa terwujud ya kan, sakinah ya, mawaddah warahmah ya, dalam kehidupan berkeluarga itu kalau berangkat dari visi ideologis yang sama, agama yang sama. Nah, kenapa kita pahami seperti itu? Karena ada ayat di dalam Al-Qur'an ya, udkhulul jannah antum wa azwajukum, masuklah kamu ke dalam surga bersama dengan pasangan kalian dalam keadaan digembirakan. Kira-kira bisa enggak pasangan muslimah tadi ini yang kafir ini masuk surga bersama dengan muslim, sementara agamanya berbeda. Sementara ya sangat jelas di dalam Al-Qur'an wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kalau dia milih agama selain Islam, selain tertolak agama itu, nanti di hari kemudian dia termasuk golongan yang merugi. Ya kan? Jadi gimana bisa mau masuk surga? Ya kan? Bagaimana bisa merasakan kebahagiaan di dunia, apatah lagi nanti di akhirat? Betul. Gitu. Jadi nggak bisa. Oleh karena itu jaminan kebahagiaan itu ya hanya ada pada ketika kita tunduk ya pada syariat, ketika kita punya keinginan, kecenderungan, ya kan? Semuanya dikendalikan, ditundukkan menurut syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membahas tentang pengendalian nafsu di bulan Ramadan ini, Ustaz. Ternyata kita sudah hampir penghujung acara, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Iya. Bagaimana sih mengendalikan kaitannya hawa nafsu itu dengan bulan suci Ramadan itu apa, Ustaz? Pengendalian hawa nafsu itu apa kaitannya? Iya. Jadi intinya ya, Ramadan ini di dalamnya kataballahu alaikum siyamuhu fihi, yang kita diwajibkan berpuasa di dalamnya, ya kan? Erat sekali keterkaitannya, sebab dengan puasa itu sekali lagi ya mengajarkan pada kita tidak semua keinginan kita, kecenderungan kita itu bebas kita apalagi perturutkan ya. Itu sebagai contoh, ketika puncak lapar dan haus biasanya terjadi di siang hari ya, jam 12 kan. Itu orang yang berpuasa dia sebenarnya sanggup, dia masuk ke kamar misalnya membawa segelas air gitu kan. Iya. Tapi kenapa itu dia tidak lakukan? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala mengintai, mengawasi dia. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka keinginannya itu dia tidak perturutkan. Yang kedua, ketundukan kita ya pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, summa atimmu siyam ilal lail. Maka kamu berpuasa ya sampai malam kan, menahan. Coba kita bayangkan, misalnya saya ada istri, ya kan? Saya nikahi, halal kan? Ya, halal. Makanan yang ada di rumah saya beli dengan duit yang saya peroleh dengan cara kerja, ya. Kan halal kan? Halal. Ustaz. Minuman juga. Minumannya. Tapi pelajaran pentingnya adalah itu menjadi haram buat kita sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Betul. Artinya mengajarkan pada kita ketaatan totalitas pada syariat, ya kan? Itu dalam puasa ini ada syariat Allah. Jangan kamu dekati itu. Padahal itu
Awalnya kan halal, Iya. apatah lagi yang haram. Maka disitulah relevansinya, kaitannya Ramadan ini dihadirkan dengan kewajiban puasa di dalamnya untuk kita belajar mengendalikan nafsu kita. Jadi nafsu berkuasa silahkan ada, tapi ingat, ya kan? Ada batas-batasnya. Ada batasnya. Apalagi kalau Anda berkuasa, kemudian kekuasaan itu ternyata tidak menohokkan sistem Islam, tidak menjadikan sistem Islam itu bertengger, menempel pada kekuasaan itu, bahkan Islam cenderung dinista dan seterusnya, ya waspada. Ada pertanggungjawaban di hari kemudian. Keinginan kita ya pada lawan jenis dan seterusnya, ya Islam tidak melarang, tapi ingat ada caranya. Ada cara. Maka sekali lagi Ramadan ini mengajarkan pada kita, esensinya adalah kendalikan keinginanmu, kendalikan nafsumu tersebut melalui pengajaran ibadah puasa ini. Masya Allah. Itulah tadi ini ya, pemirsa Dewa Sulsel. Pertanyaan terakhir sekaligus penutup perjumpaan kita hari ini di Syiar Ramadan, edisi Ramadan bulan pengendali nafsu, gitu Ustaz. Nah, saya mengajak pemirsa Dakwah Sulsel untuk selalu men-share kajian-kajian kita di Dakwah Sulsel. Jangan lupa di like dan jangan lupa juga di subscribe supaya ada notifikasi, gitu. Nah, oh hari ini sudah ada kajian. Nah, besok kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda, dengan host yang berbeda juga, gitu. Itu setiap jam 16.00 WITA waktu Indonesia Tengah sampai 17.00. Nah, terima kasih pemirsa Dakwah Sulsel sudah menyaksikan channel ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.